Jika dihitung, itu ada 60 komunitas Yahudi yang dibantai agar wabah ini cepat selesai. Tapi hasilnya apa? Nihil. Halo sedulur, setelah kita kemarin membahas video-video terkait wabah Black Death, bagaimana asal-usulnya, gimana gejalanya, gimana penyebarannya, terus ada berapa yang meninggal, dan gimana prasangka yang muncul pada saat itu, kita akan melanjutkan membahas terkait wabah Black Death ini. Buat kalian yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Ya, hitung-hitung buat gue jajan lah. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Di video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana prasangka-prasangka yang muncul, di mana orang-orang di sana itu membunuh dan membantai orang-orang yang kotor, kumuh, yang dikira bahwa orang-orang itu yang membawa virus. Kemudian mereka juga mengucilkan orang-orang yang terkena penyakit kulit. Ternyata masih ada prasangka-prasangka lainnya. Banyak banget ya ternyata, lur, prasangka-prasangka ini. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Ternyata ya, lur, pada saat itu muncullah gosip mengenai asal-usul wabah Black Death ini. Gosip itu adalah virus Black Death ini muncul dari sumur yang ada di daerah Yahudi. Kemakanlah tuh gosip. Ya gimana, orang semua lagi sakit kan? Terus banyak yang mati, ditambah juga cuaca di sana sangat mencekam, dan ya buat semua informasi-informasi itu ditelan mentah-mentah. Akhirnya orang-orang yang ada di sana itu membantai orang-orang bangsa Yahudi. Alasannya sih agar cepat selesai wabah ini. Kejadiannya pada tahun 1349, itu komunitas Yahudi di Cologne dan Mainz itu dibantai oleh orang-orang di sana. Kemudian pada bulan Februari 1349, terdapat pembantaian juga di Strasbourg, dan diperkirakan ada 200 jiwa yang telah dibantai oleh orang-orang di sana. Tak hanya dua itu, lur. Ternyata sampai tahun 1351, jika dihitung, itu ada 60 komunitas Yahudi yang dibantai agar wabah ini cepat selesai. Tapi hasilnya apa? Nihil. Ya gimana, orang infonya aja nggak jelas. Ya mau kamu bantai semua itu ya tetap hasilnya nihil, karena nggak berdasar itu. Coba aja kalau zaman COVID tenaga kesehatan tidak semaju sekarang, bakal ada prasangka-prasangka apa yang akan muncul. Karena ya kurangnya pengetahuan tadi, akhirnya wabah ini muncul lagi di abad ke-17. Di sana muncullah tugas-tugas yang sangat mengerikan. Hal ini sih bertujuan untuk meminimalisir agar penyebaran wabah Black Death ini tidak menyebar begitu cepat. Tugasnya itu diantaranya ada The Seekers, The Watcher, dan The Coast Bearer. Apa sih itu, Mas? Jadi The Seekers atau para pencari itu berisi ibu-ibu tua yang bertugas untuk mengunjungi, merawat, memeriksa, dan mendata orang-orang yang terpapar virus ini. Setelah didata, orang-orang yang terpapar tadi itu haruslah dikarantina di rumahnya. Pintu rumah orang yang terpapar itu akan dicat berwarna merah. Hal ini bertujuan agar masyarakat itu tahu kalau orang itu sedang terpapar dan dikarantina. Gitu. Kemudian ada The Watcher atau para penglihat. Ya kalau kalian nggak paham sih kayak mata-mata lah istilahnya. Jadi tugasnya ini hanyalah memantau dan melihat situasi di sekitar agar tidak ada yang keluar masuk dari rumah yang terpapar, baik itu orang maupun barang. Tugas ini sih sangat penting karena apa ya? Kebanyakan orang kan jika terkena kan banyak sekali sih orang-orang yang bandel tetap keluar pengen jalan-jalan. Ya kayak kasus yang kemarin itu banyak banget yang keluar jalan-jalan, padahal kan saat itu dilarang untuk keluar. Tapi ya apa? Makanya adalah tugas ini agar bisa tahu siapa sih yang keluar dan masuk. Kemudian ada The Corpse Bearer atau pembawa mayat. Ini tugasnya ya untuk mengambil mayat-mayat yang ada di rumah dan di jalan-jalanan.
The corpse bearer ini atau pembawa mayat mengambil mayatnya dengan menggunakan tokat, diangkat lalu ditaruh di gerobak. Hal ini sih agar tidak adanya kontak fisik dan meminimalisir akan tertularnya penyakit tersebut. Tapi ya lur, karena pembawa mayat ini memiliki SDM yang rendah rata-rata, sempet-sempetnya ya orang itu tuh mengecek kantong-kantong dari mayat, mengecek apakah ada koin jika ada diambilnya dan dibawa pulang. Padahal kan itu sangat berbahaya, rentan sekali untuk tertular. Makanya tugas ini tuh sangat rentan sekali terkena wabah virus Black Death. Setelah mayat ini diambilin ya, lalu ditaruh di gerobak, mereka antar ke pembuangan mayat yang ada di pemakaman umum di sekitarnya. Setelah ketiga tugas ini berperan untuk meminimalisir penyebaran wabah Black Death, muncullah salah satu tugas lainnya, yaitu tenaga medis yang saat itu sangat viral di berbagai penjuru dunia. Tapi ya anehnya, tenaga medis ini menggunakan pakaian-pakaian yang begitu sangat menyeramkan. Pakaiannya hitam, kemudian menggunakan masker, dan maskernya itu berbentuk kepala burung yang paruhnya sangat panjang sekali, dan kepalanya itu ditutupi oleh topi. Coba kalian bayangkan dari atas sampai bawah itu full hitam dan menggunakan masker yang berbentuk kepala burung. Apa nggak menyeramkan tuh? Gua aja kalau semisal jadi pasien ketika melihat tenaga medisnya kayak gitu, takut lah. Tapi meskipun seram ya, sebenarnya mereka ini mempunyai tujuan yang sangat baik. Ya mereka sih pengen wabah ini cepat selesai. Kira-kira kalian tahu nggak sosok itu apa namanya? Jadi sosok itu namanya The Black Doctor. The Black Doctor ini merawat pasien dan meneliti apa yang terjadi pada saat itu. Hal ini sih bertujuan agar mereka tuh tahu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menyembuhkannya. Ya intinya tujuannya baik. Selain itu juga, mereka ikut membantu untuk menguburkan korban-korban yang telah meninggal karena wabah Black Death ini. Pada saat itu sih, pemerintah sangat berharap bahwa The Black Death ini dapat mengatasi wabah yang sangat mengerikan ini. Meluasnya Black Death di Eropa ini membuat eksistensi mereka tuh menjadi tinggi. Dari situlah mereka mempunyai kebebasan untuk melakukan apa saja agar wabah ini cepat berakhir. Awalnya sih penelitian ini dilakukan sesuai standar kesehatan. Tetapi lama-kelamaan karena mungkin mereka merasa putus asa ya, akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Mereka tuh melakukan otopsi dengan menggunakan alat-alat bangunan, kayak misalnya gergaji. Mereka memotong organ-organ seperti tangan, kaki. Ya tujuannya sih atas dasarnya mereka tuh untuk meneliti. Tapi ya karena orang-orang melihat hal itu, mereka menjadi takut. Ya gimana nggak takut? Kalau kalian kayak gitu gimana? Akhirnya masyarakat di sekitar mengangkat The Black Doctor ini sebagai malaikat maut. Banyak sekali pasien yang tewas dirawat oleh mereka. Akhirnya dari hal-hal tersebut membuat The Black Doctor ini menjadi dikucilkan oleh masyarakat di sekitar. Padahal kan mau itu dirawat atau mau nggak dirawat, ya kan endingnya tetap mati kan. Jadi buat apa? Dan sebenarnya ya sedulur, fenomena-fenomena seperti ini pasti akan terjadi ketika wabah-wabah itu datang di bumi kita. Contohnya aja kayak kasus COVID-19 kemarin. Tenaga medis yang sebagai garda terdepan itu di masyarakat atau di tempat tinggalnya itu akan dikucilkan. Karena apa? Ya karena masyarakat atau penduduk sekitar itu takut akan tertular penyakit virus itu. Terus gimana sih kok ini semua bisa berakhir? Jadi ya sedulur, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh The Black Doctor ini nyatanya sangat bermanfaat bagi dunia kesehatan ke depannya. Berdasarkan penelitian itu, banyak sekali orang-orang yang mengembangkan agar wabah ini cepat berakhir. Menurut Profesor Moktais yang berasal dari Universitas DePaul, mengatakan bahwa manusia ini sebenarnya masih minim akan pengetahuan wabah Black Death ini. Tetapi,
masyarakat sekitar itu sebenarnya sudah sadar akan wabah ini. Sadar bahwa wabah ini dapat diatasi dengan mengurangi intensitas kontak fisik antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya ada salah satu pejabat dari Venezia itu membuat satu kebijakan di mana kebijakan ini sangat memiliki impact sangat baik sekali untuk wabah Black Death ini. Kebijakan itu berisi pelaut-pelaut yang datang dari luar wilayahnya ketika masuk mereka harus dikarantina terlebih dahulu di suatu pulau. Pulau itu adalah Pulau Poveglia. Hal ini sih agar memastikan bahwa orang-orang yang datang dari luar wilayahnya itu benar-benar bersih dari penyakit wabah Black Death ini. Diperlukan waktu sekitar 30-40 hari untuk memastikannya. Setelah dipastikan dan benar-benar clear, barulah mereka bisa mengakses ke wilayahnya itu. Cara ini nampaknya sangat efektif dan akhirnya diterapkan oleh negara-negara lain. Bahkan ya, cara ini pun digunakan sampai sekarang. Kayak misalnya kasus COVID-19 kemarin. Ya, dari situlah perlahan tapi pasti wabah Black Death ini bisa berakhir. Gitu guys. Jadi, itulah beberapa rangkuman-rangkuman terkait wabah Black Death atau maut hitam yang pernah menimpa hampir seluruh penduduk bagian Eropa atau bahkan dunia. Bagaimana asal-usulnya, gejala-gejalanya, ya pokoknya itulah. Sebenarnya sih masih banyak banget yang pengen gua bahas, tapi ya cukup sampai di sini aja ya. Dan buat kalian para sedulurku yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar gua bisa menyajikan cerita-cerita menarik buat kalian. Dan jangan lupa di like, di share, dan di komen gitu. Oke, gua Mas Opet pamit undur diri. See you and goodbye.